Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Adeline, hadir Bu. Adrian, Hadir. Alan Jua, Hadir Bu. Aldiansa, Hadir Bu. Fotopinya Aldi. Alia, hadir. Andika Bagus, Hadir Bu. Andika Ramadan, Hadir Bu. Andini, hadir. Anis, Brigita, hadir Bu. Daviana, hadir. Fajar Eko, Hadir Bu. Farhan, Hadir Bu. Paliapun, hadir Bu. Karos, Hadir Bu. Fernando, Hadir Bu. Geska, hadir Bu. Jessica, Jonathan, Hadir Bu. Luput, Hadir Bu. Madina, Mike, Hadir Bu. terus Muhammad Arya, Hadir Bu. Muhammad Geza, Hadir Bu. Yuda, Hadir Bu. Sultan, Novensius, Hadir Bu. Rapi, Hadir Bu. Rahman, Hadir Bu. Rio Penli, Hadir Bu. Revan, Rehan, Rizky Immanuel, Hadir Bu. Roland, Hadir Bu. terus Windy. Jadi hanya satu orang aja yang tidak hadir ya. Ya, kita akan belajar ya, yaitu tentang coding dan kecerdasan ya artifisial atau yang disingkat KKA. Yang untuk materi hari ini tentang pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Ya, tolong perhatikan ke depan ya. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran kita hari ini memahami dan mengaplikasikan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara umum dan khusus ya. Oke, ini kriteria ketercapaian TP-nya ya. Siswa mampu mengoperasikan berbagai perangkat kecerdasan artifisial. Dan kedua, siswa mampu menganalisis fitur perangkat KA dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ibu mau kasih pertanyaan pemantik di sini ya. Siapa di sini di antara kalian yang sudah pernah menggunakan KA? Pernah? Pernah menggunakan KA kecerdasan artifisial? Pernah? Pernah. Apa saja perangkatnya? JPTD. JTPT, terus apa lagi? Cici. Gemini, Cici, Canva ya. Kalau JTPT untuk apa? Mencari informasi, jadi mempermudah kalian untuk mencari informasi. Oke. Untuk mengukur kemampuan kalian sebelum masuk kita lebih dalam lagi materi ini, Ibu mau ngasih asesmen awal dulu ya. Kamu siapkan HP-nya, kita mau quiz dulu ya. Oke. Nanti ada kodenya di sini ya. Silakan kamu join. Oke, ini kodenya ya, 26 join. Join di Wayground-nya ya. Sudah buka Wayground-nya? Wayground-nya 264, itunya kodenya 756. Dua enam empat tujuh lima enam.
264 bisa? 24756. Ini belum ada yang masuk. Belum. 26476 kamu join my quiznya. Tulis nama ya, ketik namamu ya. 2647 namanya nama. Aika. Oke, sudah ada yang masuk berapa orang? 4 orang. Sabar Bu. Ya. Masih kata-kata saya. Oke. Ibu tunggu. Kuliahnya apa Bu? Itu berdiri di atas itu di layar 264 ya. Tunggu ibu mulai dulu baru mulai ya. Dua enam empat tujuh lima enam. Dibaca kan dulu. Oke, ibu akhirin aja ya. Oke. Ya. Karena sudah semuanya. Nah, itu yang juara. Pertama Sultan. Sampai di Lindan lain sama Adeline. Sama Has. Ya. Ya. Oke, sekarang kembali lagi ke materi kita. Ya. Apa itu AI? Ya, AI itu adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, dan juga memecahkan masalah dan membuat keputusan. Nah ini ya, inti dari AI itu artinya itu belajar ya. Belajar atau yang disebut learning, memperoleh informasi dan aturan untuk menggunakannya. Bernalar artinya menggunakan aturan untuk mencapai kesimpulan yang aproksimatif atau itu pasti ya. Yang ketiga itu memahami bahasa, artinya itu memahami makna kata-kata yang diucapkan atau ditulis. Yang keempat mengenal pola, artinya mengidentifikasi pola dalam data seperti gambar, suara atau teks. Ya, yang keempat memecahkan masalah, artinya itu menemukan solusi untuk suatu masalah yang diberikan. Yang terakhir beradaptasi, artinya menyesuaikan diri dengan situasi dan data yang baru. Ya, ini penerapan AI ya di berbagai bidang, ada di bidang kesehatan, ada di bidang pendidikan, transformasi dan juga bisnis. Jadi di bidang kesehatan itu untuk mendiagnosa penyakit, benar nggak? Dan operasi resesi. Sedangkan untuk pendidikan itu tuh pembelajaran kalian ya kan, adaptif dan belajar digital ya, dan juga transportasi, mobil otonom dan navigasi cerdas, dan juga bidang bisnis seperti apa? Kalau bilang bisnis seperti ya Shopee, seperti itu ya, penjualan ya, layanan otomatis dan analisis konsumen ya. Lanjut, ini ya ada tantangan atau risiko AI, yaitu pengangguran teknologi, keamanan data dan privasi. Yang ketiga bias dan diskriminasi algoritma. Yang keempat ketergantungan teknologi ya, jadi jangan sampai kalian ketergantungan. Ya, ini etika dan regulasi ya. Jadi AI harus digunakan untuk kebaikan bersama, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan juga harus transparansi, akuntabilitas dan keterlibatan pemerintah dan lembaga nasional. Nah ini kenapa KA itu penting ya, karena katanya itu apa, menggantikan pekerjaan rutin yang berulang sehingga mempercepat proses dan mengurangi kesalahan manusia. Contohnya ya, organisasi, industri atau layanan pelanggan dengan
layanan pelanggan, jadi cepat gitu ya. Ada masalah apa cepat. Terus KA juga dapat mengolah data besar yang sulit dianalisis secara manual. Misalnya analisa pasar keuangan, tren bisnis atau riset kesehatan. Terus inovasi dan penemuan baru ya, seperti apa pengembangan obat, ya transportasi pintar juga ada ya. Dan juga ini KA bisa memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan individu. Seperti kalian menonton film di mana? Netflix ya, iklan yang sesuai dengan minat ya, ya termasuk ya. Itu kenapa KA itu dikatakan penting ya, ini juga ya ada di jadi harus akurat kata dokter. Contohnya itu dokter menggunakan KA untuk diagnosis penyakit lebih cepat. Dan jadi KA di bidang kesehatan itu sangat diperlukan ya. Terus mendukung bidang penting ya, yang ini tadi Ibu kasih tahu sama kalian tadi, ada kesehatan, pendidikan ya. Ini ya contoh-contohnya ya. Ya pendidikan pembelajaran berbasis AI ya, sistem pintar ya. Transportasi juga. Terus juga pertanian untuk memprediksi cuaca atau pemantauan hasil panen, lingkungan kayak GMKG misalnya nih, mau hujan atau mau kemarau ya kan, pasti ada pakai KA dia kan, GMKG juga ya sekarang ya. Nah ini ada namanya karakteristik KA ya. Nah belajar dari data, jadi kalian bisa membuka YouTube merekomendasikan video berdasarkan riwayat. Jadi kalau misalnya kalian mau mutar apa musik di YouTube ya kan, pasti ada riwayatnya kan ya kan. Ada misalnya kamu kemarin kamu buka video tentang apa, musiknya apa, pasti ada terdapat riwayatnya atau historinya, benar nggak ya. Terus kemampuan beradaptasi ya, jadi KA itu bisa pakai ini aplikasi peta seperti apa, Google Maps ya. Jadi memperbaiki prediksi waktu tempuh berdasarkan ini kan ada di Google Maps kan, misalnya dari Jakarta ke kota itu berapa prediksi waktunya kan. Terus bekerja sama dengan algoritma, contohnya aplikasi cuaca yang tadi Ibu bilang tadi ya, bisa memprediksi hujan berdasarkan data suhu dan kelembapan, dan juga mengenali pola ya, seperti aplikasi media sosial dapat mengenali wajah dalam foto atau menandai teman secara otomatis. Jadi ada yang namanya prinsip kerja KA. Jadi prinsip kerja KA itu harus ada yang namanya input data KA dulu, habis itu proses dan menghasilkan output. Seperti kamu misalnya teks atau gambar, kamu biasanya pakai apa? Misalnya kita mau input data menggunakan Google Lens. Kalau Google Lens itu berarti gambar. Misalnya di sini ada gambar misalnya remote AC ya. Kamu buka Google Lens dulu, jadi ada rekomendasi remote itu dan juga penjelasannya seperti itu dengan suara juga kan, misalkan pakai Google Lens ya. Habis itu diproses ya, hasil keluarannya seperti apa nanti ya gitu. Oke, silakan diskusi kelompok. Jadi sebelum kita diskusi kelompok, coba kamu buka di Google pencariannya, kita akan menggunakan Gemini AI ya. Buka di Google pencariannya Gemini. Ya. Ya. Kalau di Gemini itu bisa kita sudah kalau masukkan prompt-nya di Google pencariannya ya Gemini. Oke, sudah buka semua Gemini-nya? Sudah? Coba kamu ketikkan prompt-nya di situ. Rekomendasi, misalnya rekomendasi obat batuk. Coba yang keluar apa? Rekomendasi obat batuk. Ya. Ada sudah terbuka sih? Ya. Terus apa lagi yang sudah bisa terbuka Gemini AI-nya? Rekomendasi obat batuk. Coba kamu ketikkan lagi prompt yang keduanya lagi. Di bawahnya lagi coba. Gambar obat batuk, pasti ada di situ akan muncul rekomendasi beragam obat batuk. Coba
Bisa? Kombi. Ya. Nah, ya, beda ya tuh. Bermacam-macam itu nggak Rehan? Ya, kan aja. Oke, baik. Ya, coba. Ya. Ya, kalau di sini ya, promnya. Yang lagi promnya. Ya bisa dipakai dengan suara juga ya. Ternyata juga di kamera HP-mu juga sekarang ada AI-nya, nggak bener nggak? Hah? Waktu kamu moto pakai kamera AI kan ada? Mungkin ada jerawatnya, pakai AI langsung glowing, bener nggak? Kan jadi glowingnya terbang. Ya. Sudah bisa semuanya terbuka tadi yang ibu perintahkan? Sudah, ganti lagi promnya. Beda lagi kan? Yang keluarannya beda lagi kan? Bentuknya benar nggak? Ya. Sekarang diskusi kelompok, ya. Pembelajaran sebelumnya sudah ibu bagi kelompok 4 sampai 5 orang, ya. Jadi ini ada, ya. Jadi kamu nanti ikuti perintah yang ada di LKPD ini, ya. Sudah bagi satu komputer, ya, kelompoknya ya. Jadi kamu untuk mendesain. Nanti kalau udah selesai, silakan kirim di grup WA, nanti ibu buka di layar sini. Ya, nanti kamu presentasikan. Yang kemarin, minggu kemarin. Kalau enggak, yang ini adalah kelompok. Ya, Pak, aja ya. Nanti kamu ini ya, berbalik satu kali. Kalau sudah selesai, kamu kirim di grup WA ya. Silakan itu berbalik ke toko. Nih, ini silakan. Ini kalian diperintahkan untuk membuat poster ya. Ya, perhatikan ya. Di sini kalian membuat poster. Jadi kalian, ya, jadi gambarnya itu kamu ketikkan kelompoknya sudah selesai. Kelompok Anis silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Anis, saya Windy, saya Nikma. Saya Rahman. Dengan poster yang kami bawakan tentang pentingnya olahraga teratur. Pada poster ini dijelaskan bahwa manfaat berolahraga secara fisik yang terutama menjaga berat badan ideal, yang kedua memperkuat jantung dan tulang, yang ketiga
depresi, meningkatkan kualitas tidur, dan membangun rasa percaya diri. Yang pertama, apa pesan utama yang ingin disampaikan pada poster? Pesan utamanya adalah bahwa olahraga teratur itu penting untuk semua orang di segala usia, karena ia bukan hanya tentang fisik, tapi juga investasi untuk kesehatan mental dan kesejahteraan jangka panjang. Olahraga adalah cara paling efektif untuk mencegah penyakit, mengelola stres, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dan yang kedua, siapa target audiens dari poster ini? Silakan Ivan. Target utama pada poster ini adalah anak-anak dan remaja, orang dewasa baik muda maupun pekerja, lansia, dan penderita penyakit kronis. Yang ketiga, apa saja elemen visual yang ingin ditampilkan? Poster kami menampilkan perawat, ambulans, awan, burung, cairan kimia, dan pita. Prom yang kamu tadi kan gambar ini poster ini dari Gemini AI. Jadi prom yang kamu gunakan untuk pentingnya apa? Jadi format yang kami coba di Gemini AI adalah buatkan poster pada bidang kesehatan. Ini lalu buatkan tema mengenai poster bidang kesehatan. Lalu kami mengeditnya lagi di Canva dan jelas seperti itu. Kamu editnya di Canva ya? Ya. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Anis, silakan maju kembali. Selanjutnya dari kelompok 1 Hasbi ya. Dia mas. Ini sama ya tentang kesehatan juga ya. Yes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Dari kami dari kelompok 1 ini presentasi hasil poster yang sudah kami buat. Baik, yang poster dengan tema tips menjaga kesehatan mental, yaitu dengan cara luangkan waktu untuk diri sendiri, cari bantuan jika perlu, tidur cukup dan teratur. Ini penting bagi siswa atau pelajar. Rutin bergerak atau olahraga agar tetap sehat, makan sehat dan bergizi agar gizi tercukupi, batasi sosial media harian agar tidak kecanduan medsos. Latihan pikiran tetap positif, yaitu adalah kita harus berpikir dengan positif dalam mengambil tindakan apapun. Berbicara dengan orang terpercaya itu perlu untuk curhat. Oke, pesan utama dari poster di sini adalah jangan memaksakan sesuatu yang tidak mungkin agar kesehatan mental kita terjaga. Siapa target audiens dari poster ini? Ialah masyarakat umum, terutama remaja yang sedang stres. Apa saja elemen visual yang ingin ditampilkan? Yang pertama ada otak, yang kedua ada tangan, yang ketiga ada daun, yang keempat ada bunga, dan yang kelima adalah bintang-bintang. Prom yang kami gunakan hanya ada satu, yaitu buatkan saya poster tips menjaga kesehatan mental. Jadi pada saat begini, itu juga belum
seperti ini berarti ya. Berarti ini didesain kembali di Canva. Canva. Ya. Oke, jadi ini gambar dari Gemini AI kamu Kalau modifikasi sedikit. download dulu ya, download kalau kamu buka aplikasi Canva, terus kamu unggah, ya kan? Tambah elemen. Hasil ya gambar posternya, ya. Gitu. Oke, ada lagi? Ada? Sudah ada. Silakan ditutup. Baik, sekian presentasi dari kami. Mungkin ada salah kata yang mau dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan selamat pagi. Kasih ya. Dulu. Oke, untuk refleksi ya, refleksi pembelajaran kita hari ini. Ya, apa hal yang menarik ya menurut kalian yang kalian pelajari dari proyek ini? Ada yang bisa menjawab? Asli? Menarik itu kita lebih tahu tentang apa itu AI, apa itu kecerdasan buatan, jadi itu lebih paham. Jadi lebih paham itu yang menarik. Terus apalagi di Gemini AI itu kamu bisa mencari gambar yang kamu inginkan. Misalnya kamu ketik prompt pertama, oh ini kayaknya kurang cocok ini promptnya ini. Jadi kamu ketik lagi yang prompt kedua, cari gambar yang sesuai dengan keinginan kamu ya. Terus apa kendala terbesar? Mungkin jaringan sih. Kalau online itu kadang suka putar-putar nggak tahu, nggak keluar mana. Oh iya, karena ada apa jaringan internet ya yang kurang ya. Terus kelompoknya Anis, apa hal yang menarik menurut Anis? Hal yang menarik dari kami itu mungkin kerjasamanya semoga anak-anak itu kan kami menggunakan 2 HP karena HP satunya kayak rolling mall. Terus kendala terbesarnya? Kendalanya barunya lama itu sih jaringan Jaringan internet. makanya kami sampai 2 HP ini. Oh gitu ya. Dan juga perlu kesabaran juga ya untuk mengedit, untuk mendesain di Canva-nya seperti itu ya. Oke, untuk kesimpulan hari ini adalah ya kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer meniru kemampuan berpikir manusia seperti belajar, mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Jadi AI itu penting dalam membantu manusia dalam berbagai bidang, baik dalam bidang kesehatan, pertanian, bisnis dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu bisa mempermudah pekerjaan kita, gitu ya. Oke, cukup sekian dari